Oke, selamat datang kembali. Gini deh, pernah kebayang nggak sih kalau kita punya semacam superpower buat komunikasi? Sebuah rahasia yang bisa meredakan konflik, memperdalam hubungan, dan bahkan loh, mengubah pikiran orang lain? Nah, kali ini kita bakal bongkar salah satu keterampilan psikologis yang paling kuat tapi sering banget terlewatkan. Coba bayangin skenario ini ya. Ada seorang psikolog muda lagi berhadapan sama seorang pria umur 22 tahun. Cowok ini baru aja bilang dengan muka datar kalau dia berencana bunuh diri malam itu juga. Dia udah bener-bener nutup diri, nolak semua usaha buat ngebantu. Si psikolog ini rasanya udah mentok banget. Nah, di saat lagi putus asa gitu, si psikolog ini cuma ngucapin dua kata simpel. Ini menyebalkan. Dan anehnya, justru respons singkat itu yang jadi titik baliknya. Si cowok muda itu langsung natap dia, dan untuk pertama kalinya selama sesi itu, ada percikan koneksi. Loh, kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Jawabannya itu muncul di monitor pengawas si psikolog. Sebuah kata yang diketik sama instrukturnya. Cuma satu kata, tapi kata ini pegang kunci buat ngebuka kebuntuan komunikasi yang paling sulit sekalipun. Yap, kata itu adalah validasi. Kedengerannya mungkin simpel ya, tapi validasi ini tuh, wah, alat komunikasi yang luar biasa kuat tapi sering banget disalahpahami. Ini bukan sekedar basa-basi loh, ini tuh inti dari pemahaman antar manusia. Oke, yuk kita dalemin lagi. Nah, ini nih poin yang paling krusial. Validasi itu bukan berarti setuju loh ya. Anda nggak harus setuju sama tindakan atau kesimpulan seseorang. Anda cuma perlu mengkomunikasikan kalau Anda menerima realitas internal mereka, apa yang mereka rasain, apa yang mereka pikirin, pengalaman mereka, sebagai sesuatu yang nyata dan sah buat mereka. Oke, jadi kenapa sih skill ini bisa sepowerful itu? Yuk kita bedah 5 kekuatan super dari validasi yang udah terbukti secara ilmiah. Pertama, validasi itu memperbaiki hubungan karena ini pada dasarnya adalah bentuk penghormatan. Anda nunjukin rasa percaya. Kedua, ini meredakan konflik. Soalnya waktu orang ngerasa didengerin, pertahanan diri mereka itu otomatis turun. Ketiga, ini meningkatkan pengaruh. Orang bakal jauh lebih mau dengerin kita kalau mereka ngerasa kita udah dengerin mereka duluan. Keempat, dan ini yang paling keren, secara paradoks validasi justru mendorong perubahan. Orang lebih mau berubah dan berkembang kalau mereka ngerasa diterima apa adanya. Dan yang kelima, ini adalah latihan welas asih. Dengan memvalidasi orang lain, kita juga belajar jadi lebih baik ke diri sendiri. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara praktiknya? Nah, ini bukan sulap kok, ada kerangka kerjanya yang jelas. Anggap aja kita lagi mau naikin sebuah tangga. Jadi, tangga validasi ini punya 3 level utama. Semua dimulai dari yang paling dasar, perhatian penuh. Artinya, kita hadir 100% buat orang itu. Nah, kalau itu udah bisa, kita naik level berikutnya, pemahaman. Di mana kita benar-benar berusaha nangkep maksudnya. Dan puncaknya, empati, kemampuan buat ikut ngerasain apa yang dia rasain. Oke, kita fokus dulu ke anak tangga yang pertama ya. Anak tangga pertama ini, fondasinya kita sebut menyimak. Ini lebih dari sekedar dengerin loh ya. Ini tuh seni memberikan perhatian penuh, sengaja dan tanpa ngejudge sama sekali. Ini cara kita ngomong tanpa kata-kata, gue di sini bareng lo saat ini juga. Dan hebatnya, kekuatan menyimak ini seringkali justru nggak butuh kata-kata. Coba deh perhatiin 4 hal simpel ini. Kontak mata yang nunjukin kita fokus, jarak yang pas dan nyaman, gestur tubuh yang kebuka, dan anggukan kepala yang simpel. Masing-masing dari hal ini, tanpa suara sedikit pun, ngirim pesan yang sama kuatnya. Aku dengerin kok, kamu penting. Nah, biar bener-bener jago, kita juga harus tahu nih jebakannya. Kita harus paham apa yang bukan validasi. Soalnya ini sering banget ketukar. Nah, ini nih bedanya yang harus banget kita ngerti. Validasi itu intinya menerima pengalaman orang lain. Tapi bukan berarti kita setuju sama dia. Ini juga bukan soal muji-muji ya. Kayak, wah keren banget cara kamu marah. Bukan gitu. Dan yang paling sering kita lakuin, ini juga bukan soal buru-buru nyariin solusi. Naluri kita kan pengennya langsung benerin masalah ya kan? Padahal validasi sejati itu cuma minta kita buat hadir di situ bareng mereka. Oke, dari semua yang udah kita bahas, mari kita tarik satu benang merah, satu ide inti yang bisa langsung Anda bawa dan pakai di obrolan manapun. Anggap aja ini mantranya, cuma 3 hal simpel. Aku di sini, itu perhatian penuh. Aku ngerti, itu pemahaman. Aku peduli, itu empati. Kalau kita bisa mengkomunikasikan 3 hal ini, entah lewat kata-kata atau perbuatan, itu artinya kita lagi ngelakuin validasi yang powerful banget.
Ada yang pernah bilang, dengan cara yang lembut, kamu bisa mengguncang dunia. Nah, validasi itu getaran lembutnya. Dia bisa ngubah dinamika, nyembuhin luka, dan ngebangun jembatan yang tadinya putus. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu kekuatan ini, dunia siapa? Entah itu rekan kerja, pasangan, anak, atau bahkan diri Anda sendiri yang bakal Anda coba guncang dengan lembut.